Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mar'atun, seorang perempuan itu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ketakwaan. Apa takwa? Takwa itu dia sudah tidak pernah meninggalkan sholat. Seorang perempuan itu ibu dari anak itu sudah tidak pernah meninggalkan sholat. Itu perempuan sholihah, terus mendapatkan gelar kemuliaan di sisi Allah. Dia perempuan sholihah. Terus ta'iah, dia mendapatkan kemuliaan lagi dari Allah. Yang memberi derajat kita ini hamba ya, yang menciptakan kita, Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepatutnya kita ini sebagai hamba pandai bersyukur, sabar, ya. Perempuan sabar ini pandai bersyukur. Ya, perempuan, ciri tanda perempuan ini salihah, taat kepada suami, dia sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah yang memberi rezeki segala sesuatu zahir dan batinnya kita. Mudah-mudahan majelis di sore hari ini antumah mendapatkan rezeki daripada batin, untuk daripada badan, ruhan, jasadan, mendapatkan barakah daripada zikrullah, ibadah yang dikatakan merupakan kewajiban sebagai mukminah untuk mengisi hati dengan ilmu Allah, dengan ilmu Allah. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Cecep Abdul Qadir mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada ustazah, mudah-mudahan setafiah, gobul hajat, dipanjangkan umur. Dan antumah jamaah pengajian ibu-ibu, mudah-mudahan diberi rezeki banyak, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air di gelas, air ditaruh di gelas. Terus ibu-ibu baca, ibu-ibu bacakan Fatihah, ya, dibacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, amin. Terus anak ibu rewel, ya, susah tidur, apa yang masih bayi atau yang umur tanggung, ya, yang sakit. Nah, itu air minumkan kepada anak, insyaallah, ya, yang namanya bacaan daripada Al-Qur'an, ya, Ummul Kitab Al-Fatihah itu bisa menjadi syifa, menjadi obat. Berarti batin, nggak nampak. Ada obat yang nampak, zahir. Nah, itu bodrek, ya, bodreksin kalau anak-anak. Kalau
ibu-ibu kalau sudah agak umur bodrek, macam-macam dah itu obat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini pilihan. Ya, memberikan pilihan. Boleh kamu memilih apa-apa yang zahir. Ya, tapi harus mengerti yang batin. Boleh kamu mengambil apa-apa ini yang batin, tapi harus mengerti zahir. Ya, jadi jangan punya kepikiran ini anak kok susah, dikasih tahu kenapa sebabnya. Apa mungkin dia punya pikiran apa? Jangan. Perhatikan apa pekerjaan zahirnya. Ya, misal dia sering main, buang-buang waktu apa segala macam, bukan malah di rumah. Jadi kalau kebiasaan, orang itu akan terbiasa di diri orang itu. Kalau orang biasa di kamar, ya dia di kamar terus. Ya, kalau dia biasa di luar, ya dia keluar terus. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mar'atun, seorang perempuan itu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ketakwaan. Apa takwa? Takwa itu dia sudah tidak pernah meninggalkan sholat. Seorang perempuan itu ibu dari anak itu sudah tidak pernah meninggalkan sholat. Itu perempuan sholihah, terus mendapatkan gelar kemuliaan di sisi Allah. Dia perempuan sholihah. Terus ta'iah, dan mendapatkan kemuliaan lagi dari Allah. Yang memberi derajat kita ini hamba, ya yang menciptakan kita, Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita ini sebagai hamba pandai bersyukur, sabar, ya. Perempuan sabar ini pandai bersyukur. Ya, perempuan ciri tanda perempuan ini salihah, taat kepada suami, dia sabar. Sayang kepada anak, dia sabar. Ya. Kalau kata bahasanya itu, sabar ini kunci sukses. Orang kalau kepengen sukses, baik itu secara zahir ataupun secara batin, ya dia harus menjadi qaum sabirin. Orang yang dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sedekat-dekatnya. Amin, Allahumma amin. Perempuan yang apa? Mendapatkan asar. Asar ini bekas. Ya, kalau kita melihat makam seorang keramat, wali min auliyaillah, misal Syekh Muhyi di Pamijahan, ya, kita ziarah ke sana. Di sana itu di sekitaran makam itu ada asar yang ditinggalkan sahibil makam, orang yang dimakamkan di situ. Ya, Habiblah dia ini hidupnya di mana? Syekh Muhyi-nya itu di alam barzah. Ada sebagian alim mengatakan di sekitar makam itu, ya, alam barzahnya begitu. Alhamdulillah punya anak soleh laki-laki, alhamdulillah punya anak solehah yang perempuan. Wah, lengkap, ya, lengkap. Perempuan ini rahmah. Kalau kita punya anak perempuan, kita pasti menjadi orang tua yang rahmah karena anak kita lembut perempuan. Kalau kita punya anak laki-laki, pasti hati kita lebih kuat karena Allah beri rezeki hadza rijal, ini seorang laki-laki. Nah, begitu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya itu dari lisan, sering qiraah Quran, baca Quran, ya. Hiasi rumah itu dengan Quran. Ya, karena perhiasan paling mahal, kalah semua perhiasan. Mau rumah istana seperti apapun, tingkat 1000 kalau perlu, ya, tetap gak ada apa-apanya. Walaupun rumah berlantaikan 1, ya, tapi dihiasi sama penghuninya itu dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Namanya juga Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang menjadikan seorang itu terangkat. Mulia itu terangkat. Orang akan menjadi seperti apa? Terangkat, bertambah terus. Dari dia khusyuk dalam mengerjakan sholat, lebih lagi terus. Ya, apa buktinya, Bib? Tambah umur kita nanti, insya Allah tambah kita lebih dalam beribadah. Lah itulah nanti seperti itu anak bagaimana orang tua, ya. Kalau kita bisa memberikan didikan kepada anak, terutama ibu, karena madarasatul ula dikatakan.
Pendidikan pertama kepada anak ini dari ibu. Pertama dia nangis minta dia untuk disusui seorang anak itu. Waktu sampai dikandung dekatnya dengan seorang ibu. Wahnan alal wahnin dikatakan. Di saat ibunya itu mengandung, anak itu di saat ibu merasa sesuatu, anak itu merasakan wahnan alal wahnin, sakit di atas sakit. Apabila anaknya sakit, ibunya sakit. Ketika ibunya yang ngandung sakit, si anak sakit. Lah itu rahmat Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syifa, obat daripada apa? Segala sesuatu yang diajarkan guru-guru kita, ya. Habib mau beri amalan. Kalau kita naruh apa lupa, di mana ini barang, ya. Dari Habib Zain bin Umar Al-Atos, ya, sahabat Habib, daripada gurunya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar Tarim Hadramut. Apa itu? Kalau kita kehilangan barang, kita lupa naruh di mana, baca-baca Asmaul Husna, ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid. Terus dibaca, insya Allah barang apa yang hilang itu ketemu, ya, begitu. Terus apalagi di antara keutamaan daripada ketakwaan kita ini sebagai hamba Allah. Pertama salat, ya, salat dikerjakan dengan tumakninah. Terus ia akan mempunyai rasa takut dengan sendirinya kepada Allah atas apa perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Akan merasa takut sendiri. Nah, itu ajaib, ya. Nah, kalau kita yakin andai kata air itu aku baca akan sesuatu akan menyembuhkan anakku, apalagi sholatnya kita, ya, di saat kita sholat meminta kepada Allah pasti Allah ijabah. Ud'uni astajib lakum. Seorang dia ini bertakwa kepada Allah, maka ketika meminta kepada Allah, Allah berikan apa yang hamba ini minta kepadanya. Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Terus salawat ke kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya anak kesayangan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu anak kesayangan Rasul, anak kesayangan Nabi. Jadi karena apa? Wallahu a'lam. Karena wajahnya mirip Rasulullah. Ini kalau anak sama kayak orang tua, nggak bisa diomongin sama orang tuanya. Dia nggak tahu kenapa gitu. Ya, nah, itulah diantara rahasia yang Allah berikan, sesuatu yang kadang kita nggak bisa memahami keajaiban. Ya. Di saat kita punya anak mirip kayak Habib misal, mirip kayak Ipah istri Habib misal. Habib girang atau nggak ngerti, bingung. Apa ini anak benar? Nah itu. Karena apa? Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bentuk segala sesuatu, ya, dan bahkan ada kembar kadang tuh, anak kembar. Terkadang dia ada anak kembar, ada kembar 4, no. Ada kembar 4, ya. Nah, itulah yang Allah berikan kepada setiap diri kita manusia ini untuk bertakwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, memang untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat bermakmum kepada suami seorang perempuan itu, dan apa melihat terus beban yang Allah titipkan anak-anak itu untuk kita jadikan anak yang soleh, solehah, amanah dari Allah. Lah terus nggak mau tahu, dia nggak sabaran, naudzubillah min dzalik, nanti jadi mengkhianati Allah, naudzubillah min dzalik. Terus apa Habib perempuan ini susah? Perempuan ini nggak susah, nggak berat, nggak dibikin bingung sama Allah, banyak dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan, ya, pengkhususan ini perempuan. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad, ketika Rasulullah wafat, ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Nabi sependahulu Nabi-Nabi, dan Nabi sudah mengalaminya itu Rasulullah. Ya, ketika Nabi lahir sudah tidak ada orang tuanya, Said Abdullah, ayahandanya. Ketika Rasulullah tinggalkan putri-putrinya, Sayyidah Khadijah pun sudah tidak ada meninggalkannya Rasulullah. Lah itulah yang apa? Yang ditinggalkan untuk kita umat Nabi, ya, terutama perempuan-perempuan ini, untuk melihat kan seorang mukminah, ya, mukminah itu dia syahadat loh, hati-hati, jangan main-main sama perempuan, ya. Perempuan itu
punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengandung ya. Terus seorang itu meninggal. Ya naudzubillah ya, meninggal, syahid meninggalnya. Itu di antara apa? Perjuangan seorang perempuan. Terus perempuan itu dia enggak kuat, bebannya ringan. Qawwamuna 'ala nisa itu ar-rijal. Laki-laki ini dia lebih kuat daripada perempuan. Bertakwa seorang perempuan ini luar biasa. Perempuan itu luar biasa ya. Karena biasanya laki-laki yang rajin ibadah banyak itu banyak waliyah, abidah, toiyah banyak. Ya, perempuan yang ia mengungguli daripada suami-suaminya. Karena apa? Karena at-tuqa, karena ketakwaan itu. Nah, setelah dia baca Quran terus, perempuan itu akan mempunyai karamah namanya. Akan Allah beri karamah. Dan karamah terbesar seorang ibu itu daripada anaknya. Ya, jadi pasti nggak mungkin enggak. Perempuan salehah pasti dia punya wilayah karamah. Apa misal doakan anak pasti ijabah. Karena seorang perempuan salehah yang dia ahlut tuqa. Sudah ia mengerjakan salat, basah lidahnya terus dengan banyak membaca qiraah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, memuliakan Quran ini. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dikatakan. Petunjuk al-huda Al-Qur'an itu. Dzalikal kitab itu Al-Qur'an la raiba fihi. Allah beri khabar di surah Al-Baqarah itu kepada Nabi Muhammad bahwasanya ini kitab ini Al-Qur'an ini yang dia Rasulullah bawa ini enggak ada keraguan ya. Sehingga kita selalu berpegang erat kepada keyakinan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dikatakan. Maka ketika Allah memberikan kita untuk menyebut dia Allah, ketika salat takbiratul ihram kita takbir, wah ya membesarkan apa yang kita sangat inginkan untuk kita sesaat nanti melihat Allah ya. Untuk kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza sa'alaka ibadika inni fa inni qarib. Seorang yang orang yang ia sering nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadamu yang Muhammad tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Dekat kepada siapa Allah? Kepada mar'atun salihah, perempuan yang yang ia selalu ada terlihat cahaya di wajah perempuan itu, min athari sujud, dari ia enggak pernah meninggalkan salat. Dan itulah Ibrah Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah ini luar biasa. Ya, Sayyidah Aminah ini benar-benar kebesaran dari dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ya ditinggal wafat Sayyidah Aminah, itu Nabi nangis enggak berhenti-berhenti. Dari mulai abwa di saat Sayyidah Aminah wafat sampai Nabi diantar Ummu Aiman pulang kepada Said Abdul Muthalib, kakeknya ketika itu. Nah, itulah cinta seorang anak kepada ibunya, kepada orang tua. Ya, begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kebahagiaan, kesenangan hati. Ya, hati ini jangan mau hati dibayar. Ini suami-suami itu kadang dia kalau ngelihat perempuan ini dengan harga, ya. Padahal kalau perempuan itu mau dihargain nggak cukup 40.000 nyawa seorang laki-laki untuk dia. Kenapa? Dia lupa bahwa seorang laki-laki itu dikandung seorang perempuan. Lah itulah keyakinan ya. Dengan Dengan iman bahwasanya khasyah, Allah terus katakan, dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang dia membawa iman di hatinya, ya selalu mengingat Allah, nggak pernah lupa kepada Allah. Habib bid'ah, Habib
Nggak ada orang nggak ingat sama Allah. Ini ajaran Nabi Muhammad ya, untuk selalu kita ingat kepada Allah. Rasulullah nggak pernah lupa kepada Allah. Ini sunnah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita disuruh ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Nggak usah mikir-mikir apa segala macam. Selalu berusaha ingat. Insya Allah kalau kita berusaha ingat, di saat kita lupa kepada Allah, nggak terhukumi ya. Hati-hati. Ada lupa ini yang bahaya ya. Lupa yang bahaya. Ada lupa yang sifatnya rahmah. Ya, kita lagi puasa nggak sengaja minum, nggak apa-apa, nggak batal ya. Nah itulah, ada banyak sir rahasia dunia ini yang Allah berikan. Dari mana? Dari doa seorang perempuan salihah kepada anak-anaknya lelaki-lelaki yang soleh. Nggak akan pernah manusia itu hidup pada dasarnya tanpa seorang laki-laki itu lahir dari kandungan ibunya. Ya, nggak ada ya. Wa ila Nabi Allah Adam dan Siti Hawa alaihi salam. Ya, kalau Nabi Allah Adam iya ya, tapi selain Nabi Allah Adam semua terlahir ya dari seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan, yang mengajarkan ia, mentitah ia untuk berjalan. Nah itulah yang dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebut karamah, pemberian Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diamalkan, yang dikerjakan selama 5 waktu itu salat, qiraah Quran, itu yang disebut hidayah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus di akhirat, di akhir hayat, ketika suatu saat nanti umur bertambah umur, datang ajal, husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.